Shalom semua warga kerajaan. Memberitakan Injil itu adalah declaring the God's mandate. Penginjilan bukan ide orang Kristen, tetapi perintah Tuhan, ya. Dan kita melihat tema kita yaitu dari Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-32 33 ya. Setelah mereka berdoa bersama, perhatikan ini corporate gathering, corporate fasting and prayer. Tuhan menggoncangkan tempat itu, memenuhi mereka dengan Roh Kudus. Dan mereka memberitakan firman Tuhan dengan boldness. Dan saudaraku, dimulai dengan ayat 32, satu hati, sepikir, sejiwa. Dan bukan cuma itu, mereka saling mengalirkan kasih. Tidak ada yang mengaku miliknya sendiri, semua dibagi. Baru ayat 33, ya. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang apa? Tentang kebangkitan Tuhan Yesus. This is the best news. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sangat menarik sekali dalam terjemahan dari Amplified. With great ability and power. Ability dan power akan diberikan ketika kita unity. Ketika kita sehati. Dan kemudian mereka terus-menerus bersaksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Meskipun dilarang pada saat itu memberitakan nama Yesus. Memberitakan nama yang lain dipersilakan. Cuma ada satu nama yang berbahaya buat kerajaan iblis. Yaitu the name of Lord Jesus. Ya, Yesus sebagai orang baik gak apa-apa. Yesus sebagai nabi gak apa-apa. Jangan Yesus yang bangkit. Dan kemudian apa yang mereka terima? Mereka menerima kasih karunia. Great grace. Saya bacakan God's remarkable loving kindness and favor and goodwill rested richly upon them all. Bukan some, tapi all. Dalam hidup saya, sejak 43 tahun yang lalu, ketika saya pertama kali dijamah oleh Tuhan, maka ada seorang anak remaja yang satu kamar dengan saya di rumah sakit itu. Saya beritakan tentang Tuhan Yesus pada dia. Karena sebelumnya dia bertanya kepada saya. Dia seorang yang sangat saleh, beribadah. Dan dia tanya, bagi kami Nabi Isa AS itu adalah seorang nabi. Tetapi kenapa orang-orang Nasrani mengatakan beliau itu Tuhan? Siapa dia itu Pak? Kan Bapak orang Kristen katanya. Dia itu nabi atau Tuhan? Waktu itu saya belum bisa jawab. Tetapi ketika saya dijamah oleh Tuhan, tanpa keraguan-keraguan sedikit pun saya sampaikan, Dek, Yesus adalah Tuhan yang telah bangkit dari kematian. Lihat saya disembuhkan secara ajaib oleh Tuhan. Dosaku diampuni. Kemudian saudaraku, tetangga sebelah, kamar sebelah yang pertama kali saya beritakan. Karena declaring di sini bukan berdebat, tapi cuma menyatakan. Keriso. Preach, yaitu saudaraku mendeklarasikan saja. Dan sekali lagi ini adalah mandat dari sang raja saudara. 43 tahun sudah saya lakukan sampai hari ini. Setiap orang yang saya temui dengan anugerah Tuhan, setiap kesempatan, baik atau tidak baik waktunya, saya memberitakan firman Tuhan. Declaring the king's mandate. Itu adalah bagi setiap orang percaya. Kisah pasal Rasul 4 kan cuma yaitu rasul-rasul. Tetapi kalau kita baca seluruhnya, semua orang percaya. Ketika memberitakan Yesus yang bangkit disertai mujizat dan tanda heran. Signs and wonders will follow you in Jesus' name. Amen.
syukur buat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih anugerah-Mu bahwa kami mengakhiri bulan Juli Tuhan. Dan anugerah-Mu yang akan menyertai kami selama bulan Agustus dan bulan-bulan ke depan Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, kesetiaan-Mu Tuhan selalu baru setiap pagi. Rahmat-Mu selalu baru bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Pagi hari ini Engkau yang kami sembah Bapa. Pagi hari ini Engkau yang kami rayakan di tempat ini Tuhan. Kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami muji Engkau Tuhan. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib. Dia mulia. Dia berikan nyawanya
bersyukur Yesus, sungguh baik, sungguh indah, sungguh manis Engkau bagi jiwa kami. Kau Yesus Tuhan, kasih setiamu selalu baru Yesus. Kami memujimu,
Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu yang sempurna Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, Kau tidak pernah lepaskan kami Tuhan Yesus. Bersyukur Bapa. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Amen. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Terima kasih Tuhan. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Oke, shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Saya berdoa supaya kita semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Puji Tuhan kita ada di bulan yang baru, bulan Agustus. Mari siapkan hati untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk perlindungan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Dan kami bersyukur kami ada di bulan yang baru. Dan kami percaya rahmat Tuhan akan selalu baru setiap pagi. Kasih karunia Tuhan yang hebat akan memelihara kehidupan kami di bulan yang baru ini. Terima kasih Bapa, pagi ini kami siapkan hati sebagai tanah yang subur.
Berbicaralah buat setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, tema pengajaran Rock Ministry bulan Agustus adalah Declaring King's Mandate. Mendeklarasikan mandat Sang Raja. Ya. Mari kita buka ayatnya, Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Ayatnya powerful banget. Kita baca dengan suara keras. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Mari kita ulang baca sekali lagi, Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Bapak Ibu, mari kita pelajari kata demi kata ya. Jadi kan tema pengajaran kita adalah mendeklarasikan mandat Sang Raja. Nah, kata declaring itu punya arti begini Bapak Ibu. Memberitahukan secara resmi, formal atau terus terang secara jelas. Jadi itu declaring gitu ya. Declare gitu ya. Nah, mandat itu memiliki arti perintah yang berwibawa. Saya ulangi, perintah yang berwibawa, otorisasi untuk bertindak yang diberikan kepada perwakilan ya. Jadi kalau misalnya dubes, duta besar gitu kan, dia udah dapat otorisasi tuh untuk melakukan mewakili negara kita, misalnya dubes RI untuk Amerika misalnya gitu ya. Nah, jadi mandat itu ada perintah yang berwibawa ya. Nah, dari dua arti kata tadi Bapak Ibu, maka declaring King's Mandate itu punya pengertian pernyataan jelas untuk melakukan perintah dari raja. Untuk melakukan perintah dari raja. Ya, jadi kita itu udah dapat mandat, udah dapat otorisasi gitu ya untuk bertindak mewakili kerajaan sorga gitu. Nah sekarang apa yang dideklar gitu kan? Apa yang dideklar? Nah mari kita kembali ke ayat bacaan kita tadi, Kisah Para Rasul 4 ayat 33 ya. Ayatnya bilang gini kan, dengan kuasa yang besar, dengan kuasa ya. Kemudian rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, memberi kesaksian, dan mereka semua, artinya rasul-rasul, hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kalau kita belajar kata, saya mau bagikan gini, ada 3 kata penting yang bisa kita pelajari Bapak Ibu dari ayat ini ya. Yang pertama kata kuasa, dengan kuasa yang besar. Kata kuasa itu bahasa aslinya dunamis, artinya ability, kemampuan ya. Arti yang lain dari kuasa itu power and influence which belong to riches and wealth. Wah, bahasa Inggrisnya belibet. Ya, jadi kekuatan dan pengaruh terhadap kekayaan ya. Jadi kuasa itu kuasa dari mana? Harusnya kuasa dari surga gitu ya. Nah, ada lagi arti yang lain dari kata dunamis, yaitu moral power and excellence of soul. Yaitu kekuatan moral dan jiwa yang sempurna, Bapak Ibu. Satu lagi arti kata dunamis, power for performing miracles. Kekuatan untuk melakukan mujizat. Bayangkan, dunamis, dinamis gitu ya, dinamit gitu ya. Jadi ada kuasa di dalam diri kita, ada kemampuan Tuhan. Nah, ini yang declare kuasa Tuhan gitu. Kemudian kata penting yang kedua dari Kisah Para Rasul 4 ayat 33, kata kesaksian, dan rasul-rasul memberi kesaksian. Bapak Ibu kalau mau baca Kisah Para Rasul 4, kan ini ayat 33, tapi ayat sebelumnya itu judulnya adalah cara hidup jemaat mula-mula. Ya. Nah, kata kesaksian bahasa aslinya marturion Bapak Ibu.
artinya testimoni, yaitu suatu kesaksian, bukti gitu ya. Dan arti lain dari marturion, kesempatan untuk bersaksi. Ya. Jadi ada kata kuasa, ada kata kesaksian. Nah, kata penting yang ketiga, dan mereka semua, ya Kisah Para Rasul 4 ayat 33, mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kata kasih karunia bahasa aslinya karis, ya, artinya anugerah. Karis juga punya arti penuh kasih, belas kasihan, ya. Arti lain lagi grace of speech, ya, kata-kata yang penuh dengan kasih mesra gitu ya, penuh dengan belas kasihan. Kata-katanya nggak sembarangan gitu. Nah, kalau Bapak Ibu ingat bahan komsel kita minggu kemarin, bahan komselnya tentang 4B ya. Nah, tentang 4B itu sebenarnya berbicara tentang dasar-dasar kekristenan sesuai dengan kehidupan Yesus, sebagaimana tercatat dalam Alkitab. Nah, kalau kita hubungkan dengan pengajaran kita bulan Agustus ini, declaring gitu ya. Nah, kita harus mulai dari 4B Bapak Ibu. Gak bisa enggak. Apa yang mau kita declare kalau kita nggak punya dasar-dasar kekristenan yang kuat? Apa itu? Saya ulangi singkat gitu ya. Yang pertama berdoa. Ya. Kuasa tadi di Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Itu kita bisa punya kuasa juga kalau kita berdoa gitu. B yang pertama berdoa. Matius 6 ayat 7 bilang gini kan Bapak Ibu. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayatnya banyak ya, tapi ada satu ayat lagi yang Bapak Ibu bisa buka, Matius 26 ayat 40. Setelah itu, I-nya huruf besar, berarti Yesus kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Bapak Ibu, berdoa itu teladan Yesus. Teladan Yesus yang paling terlihat dalam kehidupan Yesus selama Yesus ada di muka bumi. Dalam berbagai situasi, mulai tekanan, ada pergumulan, bahkan waktu Yesus mau memilih murid-muridnya, Yesus selalu melakukannya dengan berdoa, berdoa, berdoa. Yesus berdoa. Bagaimana dengan kita, saya dan Bapak Ibu? Ya, banyak tokoh-tokoh di Alkitab. Daniel 3 kali sehari. Alkitab catat begini, seperti yang biasa dilakukannya. Ya, Daniel, berbagai tokoh Alkitab, mereka memiliki kehidupan doa yang sangat-sangat intens. Nah, mungkin ini yang membedakan kita dengan mereka. Ya, kita mudah terintimidasi, kita mudah merasa lemah menghadapi sebuah tekanan gitu ya. Kita takut untuk melakukan suatu kebenaran atau apapun gitu. Kita nggak sungguh-sungguh berdoa. Atau kalau kita sungguh-sungguh berdoa karena kita memiliki daftar riwayat permintaan. Ya, daftar riwayat permintaan. Sambil lalu kalau nggak ada keperluan apa-apa gitu, kalau hidup kita fine aja, berdoanya sambil lalu. Ya, karena berdoa cuma sambil lalu tapi kita berharap banyak kepada Tuhan. Atau kita hanya berdoa bila kita terdesak dan sangat membutuhkan keajaiban. Ada membutuhkan mujizat keuangan misalnya. Baru kita sungguh-sungguh, bahkan sampai berpuasa gitu. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu, karena kita hanya berdoa sambil lalu, makanya pertumbuhan iman kita itu jadi kerdil. Jadi roh kita itu jadi lemah. Kita lebih mudah dikuasai kedagingan dan keduniawian. Itu terlihat jelas dengan bagaimana kita berespon, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berkata-kata.
Mari kembali berdoa Bapak Ibu, duduk di kaki Tuhan. Mari kita datangi lagi pertemuan-pertemuan doa di gereja. Ya, ada hari Jumat jam 7 sampai jam 8 malam, 1 jam aja di gereja, di RCC Novotel. Malam penyembahan. Kemudian ada doa pagi hari Sabtu jam 6 sampai jam 7 pagi di Rock Gateway Kilo 5 ya. Dan juga kalau Anda berkomsel, mari hidupkan lagi di komsel-komsel Anda untuk saling mendoakan satu dengan yang lain setiap minggu. Jangan di skip. Ya, apalagi dilangkahi untuk sesi saling mendoakan. Pak Gembala komsel aja, atau Ibu Gembala komsel aja, atau pendoa aja deh yang ada di komsel itu yang berdoa. Enggak, ya harus saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena berdoa itu besar kuasanya, amin. Tidak hanya mengubahkan sesuatu, tapi juga harusnya berdoa mengubahkan kita lebih dulu. Ini hubungannya dengan declaring Bapak Ibu, kuasa berdoa. B yang kedua berbagi, ya, beri, berkorban. Ini sebenarnya ada levelnya ya, dari berbagi, beri, baru berkorban. Lukas 6 ayat 38 bilang gini Bapak Ibu, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapak Ibu, B yang kedua berbagi, beri dan berkorban. Memberi udah banyak ditinggalkan orang Kristen Bapak Ibu. Persis seperti nubuatan di Alkitab bahwa di akhir zaman ya akan datang masa yang sukar, Alkitab bilang gitu. Manusia akan mementingkan dirinya sendiri, bahkan greedy, serakah. Sedikit mereka yang bermurah hati dan mengembangkan kehidupan berbagi dan memberi. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38 dikatakan gini Bapak Ibu, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan, berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Bapak Ibu, Yesus terkenal dengan kebaikannya, tidak hanya memberi dan berbagi, tapi Yesus berkorban. Ya, jangan dulu kita berpikir untuk mau berkorban. Mulailah dengan berbagi. Keluar dari diri kita sendiri, berbagi. Ya, berbagi itu memberi pintu masuk untuk kita berkorban. Lihat keluar, jangan melulu ke dalam diri kita, kebutuhan kita. Kalau hubungkan dengan B yang pertama, berdoa, kita selalu berdoa hanya untuk kita. Saya butuh ini gitu. Ya. Mulai lihat keluar dari diri kita sendiri. Jangan jadi orang Kristen yang egois, ya. Sehingga kita bisa berbagi dan menjadi saluran berkat. Yang setuju katakan amin. Tidak semua orang percaya itu orang percaya itu pasti bisa memiliki sesuatu yang bisa dibagikan. Ya, setiap kita bisa memiliki sesuatu yang bisa dibagikan. Jadi nggak ada orang yang paling sederhana pun yang tidak bisa berbagi, tidak ada orang yang sederhana pun yang tidak bisa memberi gitu. Semua orang bisa, ya, kecuali kalau kita hanya mengaku sebagai orang percaya gitu. Ya, mereka yang mengaku orang percaya selalu merasa kurang soalnya. Jadi makanya cita-citanya menjadi Kristen itu hanya untuk diberkati. Ya, Alkitab kan di kitab Amsal bilang gini kan, ada orang menyebar banyak harta tapi bertambah banyak. Ya, jadi kalau medit gitu ya, kalau medit ya kita bisa tahu di mana masa depan dia gitu. Nah, tapi kita nih orang yang percaya kepada Yesus, apalagi kita warga kerajaan sorga gitu ya, kita berbeda. Amin. Kita orang percaya yang selalu rindu berbagi kasih Tuhan, kita memberi dan berkorban seperti teladan Yesus. B yang kedua,
Nah, B yang ketiga Bapak Ibu. Nah, ini kan ada kuasanya gitu ya. Kalau B yang kedua ini berhubungan dengan nanti kita balik lagi gitu ya ke ayatnya Kisah Para Rasul 4 ayat 33. B yang ketiga berpuasa. Ini dia Bapak Ibu. Ini yang paling banyak ditinggalkan orang Kristen. Kalau di Rock Ministry biasanya awal tahun kita selalu ada yang namanya puasa Daniel 21 hari. Dimulai 1 Januari sampai 21 Januari. Ya, dimana tanggal 1 Januari biasanya orang masih pesta-pesta gitu ya, makan daging yang enak-enak gitu kan. Tapi kita tanggal 1 sudah puasa Daniel gitu ya. Nah, puasa itu beberapa orang Kristen meninggalkannya. Ya. Padahal Yesus berpuasa. Yesus berpuasa. Beberapa tokoh Alkitab berpuasa. Mungkin kita terlalu hebat gitu ya, sampai kita sendiri gak perlu berpuasa. Padahal berpuasa itu punya benefit yang luar biasa loh Bapak Ibu. Paling besar manfaat puasa itu penguasaan diri. Yang setuju katakan amin. Ya, bukan sekedar gini loh, puasa itu kan supaya kita lebih fokus ya. Nah, kalau kita lebih fokus maka kita lebih peka mendengar suara Tuhan. Benar nggak? Ya. Nah, kalau kita lebih bisa peka mendengar suara Tuhan, maka hidup kita akhirnya lebih bisa menguasai diri gitu. Dan sebenarnya berpuasa manfaat itu bukan dari Tuhan, bukan buat Tuhan sih. Manfaatnya itu buat diri kita. Ya, kita gitu. Nah, waktu kita puasa jangan naikkan list doa kita yang banyak gitu loh. Tuhan, aku puasa ya. Nanti Tuhan jawab ya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100 gitu. Jodoh lah, bisa dapat bonus lah gitu ya, apapun gitu. Nah, penguasaan diri. Jadi waktu kita berpuasa Bapak Ibu, penguasaan diri itu yang paling diuji. Ya. Penguasaan diri yang menyelamatkan kita dari berbagai toksik atau racun. Respon, sikap bodoh mungkin yang keluar, amarah, nafsu, keserakahan gitu ya. Yuk saya ajak kita berpuasa. Ya, puasa di Rock Ministry Balikpapan setiap Sabtu ya. Banyak hal yang bisa kita peroleh ya. Berpuasa itu adalah salah satu tindakan yang memberikan manfaat langsung buat kita ya, yaitu kesehatan dan penguasaan diri. Jangan berpuasa hanya karena mau supaya badannya turun. Ya. Nah, jadi mari kita ambil komitmen dan konsisten lah untuk mulai berpuasa lagi Bapak Ibu. Ya. B yang keempat, beriman. Ya, beriman. Maka beriman itu harusnya jadi komitmen yang akan kita terus lakukan. Ya, beriman menjadi nafas kita dalam hidup. Namanya juga orang percaya orang ya, beriman gitu. Maka agak lucu gitu ya, kalau kita menyebut diri kita orang beriman, namun hidup kita tidak beriman. Ya, 2 Korintus 5 ayat 7 bilang gini, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya. Nah, beriman dasarnya itu firman Tuhan pasti Bapak Ibu. Dasarnya firman Tuhan. Jadi kalau kita bicara B yang keempat beriman, balik lagi ini bicara soal bagaimana kita mendisiplinkan diri kita untuk baca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari gitu. Karena firman Tuhanlah dasar iman kita. Itu yang membedakan pikiran positif dengan pikiran iman. Ya, pikiran positif hanya memberi sugesti-sugesti, tapi pikiran iman kita punya dasar, kita punya pijakan yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan yang berkuasa. Ya. Nah, ayatnya kan bilang gini, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Pendengarannya firman Tuhan loh ya. Bukan komik-komik, novel-novel gitu ya atau motivator-motivator, no. Ya. Iman timbul karena kita membaca firman. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi beriman dan membaca Alkitab nggak bisa dipisahin Bapak Ibu, ya. Nah, mungkin ini alasannya ya kenapa orang Kristen selalu kalah imannya, ya. Karena mereka mencoba beriman namun tidak memiliki persekutuan yang intens, persekutuan yang rutin
dalam hal baca Alkitab setiap hari. Ya, baca Alkitabnya cuman hari Minggu waktu komsel atau waktu komsel gitu. Padahal ya baca firman itu harusnya setiap hari dan memiliki disiplin waktu yang tetap gitu. Ya, jadi kemudian gini kan, jarang baca Alkitab, terus mau beriman gitu ya. Ya jangan mimpi lah Bapak Ibu. Ya, beriman itu nggak bisa jalan pintas. Beriman nggak bisa diwakilkan. Suami mewakilkan imannya kepada istri. Orang tua mewakilkan imannya kepada anak, nggak bisa. Ya, dia harus dibangun di dalam firman yang kita rawat terus menerus. Amin. Ya, mari berkemenangan dengan memulai hari kita bersama firman Tuhan dan pembacaan Alkitab. Ya, dengan cara yang unik, disiplin baca Alkitab membuat kita makin kaya firman. Inilah yang menjamin kemenangan iman kita setiap hari. Amin. Ya, baca Alkitab Bapak Ibu. Ya, lepaskan iman yang memindahkan gunung. Jangan hanya dengar kata orang, tapi mari miliki iman yang kita landaskan di dalam firman Tuhan. Nah, balik lagi Bapak Ibu. Jadi, kalau kita bicara declaring King's Mandate, mendeklarasikan mandat raja, ya, maka 4B itu penting untuk kita lakukan. Nggak bisa enggak gitu. Apa yang mau kita declare kalau kita tidak punya dasar-dasar kekristenan yang sesungguhnya 4B itu tadi. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, dalam diri kita itu ada kuasa yang besar yang diberikan Tuhan, ya, sehingga hidup kita itu bisa menjadi kesaksian. Ya, kesaksian. Nah, dari ayat tadi Bapak Ibu, Kisah Para Rasul 4 ayat 33, saya selesai dengan 2 hal ini. 2 hal yang kita lakukan untuk menyatakan perintah Sang Raja, declare ya. Yang pertama, biarlah hidup kita menjadi saksi Sang Raja. Amin. Ya, dalam semua aspek kehidupan kita. Lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, lewat sikap hidup kita, lewat respon-respon kita. Waktu kita bekerja atau mungkin Anda yang sekolah, kuliah gitu ya. Bahkan respon-respon kita waktu ada di rumah. Ya. Biar kehidupan kita itu benar-benar menjadi saksi buat Sang Raja. Jadi biar Yesus benar-benar terlihat nyata di dalam kehidupan kita. Ngomongnya nggak sembarangan, nggak kasar, nggak gibah gitu ya. Atau tangannya rajin mukul gitu kan. Di keadaan rumahnya itu kacau banget gitu, piring terbang kemana-mana, kebun binatang ada di rumah itu. Nah, mau jadi saksi bagaimana gitu loh. Bahkan kalau kita punya asisten rumah tangga atau supir, gimana dia mau bertobat, mereka mau bertobat kalau melihat majikannya aja gontok-gontokan. Katanya ada Yesus gitu. Ya, padahal ada kuasa yang besar di dalam kita. Ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu, declare hidup kita, ya biarlah hidup kita menjadi saksi buat Sang Raja lewat kehidupan kita. Nah yang kedua, saya selesai dengan ini, biarlah hidup kita selalu dalam kasih karunia Sang Raja yang melimpah-limpah. Balik lagi ayatnya kan bilang gini, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ya, jadi yang pertama biar hidup kita menjadi saksi. Yang kedua, biar hidup kita selalu dalam kasih karunia Sang Raja. Perkataan kita perkataan penuh kasih gitu ya. Kita bisa memberikan belas kasihan kepada orang lain gitu. Jadi declare hidup kita, tapi dasarnya 4 hal tadi. Ya, apa aja Bapak Ibu? Berdoa, berbagi, beri dan berkorban. Yang ketiga berpuasa, dan yang terakhir beriman. Tuhan Yesus memberkati.
Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau memateraikan firman-Mu dalam kehidupan kami dan kami sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami akan masuk dalam perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu siapkan roti dan anggur. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita angkat roti kita lebih tinggi dari kepala kita. Kita percaya bahwa roti ini adalah tubuh Kristus. Ada kuasa. Komitmen apa yang mau kita ambil pagi hari ini Bapak Ibu? Ya, kita sudah dengar firman, biarlah itu dimeteraikan lewat tubuh dan darah Yesus pagi hari ini. Amin. Angkat rotimu. Bukankah roti yang kita angkat tinggi melebihi kepala kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan di dalam nama Tuhan Yesus. Siapkan cawan perjamuan Bapak Ibu. Kita melakukan ini mengingat 3 hal. Aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Mari angkat cawan kita. Bukankah kita percaya bahwa cawan yang kita angkat tinggi melebihi kepala kita adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Darah yang membawa kesembuhan, pemulihan, kekuatan. Mari minum di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Memateraikannya di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami akan mendeklar Sang Raja, mendeklarasikan mandat dari Sang Raja lewat kehidupan kami. Kehidupan yang menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sehingga Yesus benar-benar terlihat nyata lewat hidup kami. Tapi juga hidup kami dalam kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Sang Raja yang melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu, tubuh dan darah-Mu, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu mari kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur buat Indonesia Tuhan. Kami memberkati Indonesia, kami lepaskan shalom. Kami berdoa buat Pak Presiden biar hikmat-Mu bekerja. Setiap keputusan-keputusan penting yang mau dibuat Tuhan, kami percaya biar Tuhan yang menuntunnya. Kami berdoa Wakil Presiden, para menteri, semua yang bekerja Tuhan, biar hikmat-Mu bekerja Tuhan Yesus. Untuk membawa bangsa ini keluar dari pandemi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati untuk Balikpapan. Kami lepaskan shalom buat Balikpapan. Shalom, shalom, shalom. Balikpapan, Engkau kota yang tidak ditinggalkan, kota yang dicari. Kami berdoa supaya orang-orang yang datang ke Balikpapan, mereka tidak hanya untuk mencari uang, tapi mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa memberkati untuk Rock Gateway Tuhan. Kilo 5, kami percaya pembangunannya terjadi di dalam nama Yesus. Setiap proses yang sedang dilakukan hari-hari ini, segala tes yang sedang dilakukan, pembuatan talut, Tuhan Engkau yang memberkati semuanya. Tanahnya kokoh di atas, di bawah. Berkat Tuhan tercurah atas pembangunan Rock Gateway ini. Tuhan terbangun sebagai tanda ajaib yang menyertai pembangunannya. Jemaat diberikan gairah, semangat, antusias. Tim pembangunan diberikan kesehatian. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan. Mari kita angkat handphone kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami diberikan kesempatan untuk mengembalikan perpuluhan, memberikan persembahan, baik pembangunan Rock Gateway Tuhan, diakonia, persembahan syukur, misi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberikannya karena kami mencintai Tuhan sebagai tanda kasih kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan penuh sukacita. Haleluya.
Kita akan selesai ibadah online pagi hari ini Bapak Ibu. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kehendak Tuhan buat Bapak Ibu menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati waktu keluar, waktu masuk. Percayalah bahwa mulut kita penuh kuasa. Mari kita kepalkan dua tangan kita berbuat untuk tangan kita 3 kali kita ucapkan sama-sama. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekali lagi katakan Bapak Ibu, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Buka kedua tangan Bapak Ibu, terimalah berkat Tuhan turun atas Anda semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi shalom dan sejahtera, berlimpah dan pengharapan. Mewarisi bumi, mendapat tempat di bangsa-bangsa, tutupung kesempurnaan dan kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Namanya Tuhanku
ada kuasa